Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meutiah Kairani Harahap dengan NIM 03142016 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam oleh Ibu Nabila Yasmin MPhil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Sebelum lanjut ke pembahasan sejarahnya, di sini saya ingin memperlihatkan gambar peta kekuasaan Bani Umayyah II atau dinasti Umayyah di Andalusia. Langsung saja ke sejarahnya. Pemerintahan Bani Umayyah II atau Bani Umayyah di Andalusia merupakan pemerintahan pertama yang memisahkan diri dari dunia pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah. Pendirinya itu Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik Al-Umawi. Dia melarikan diri ke Andalusia dari kerajaan orang-orang Abbasiyah setelah runtuhnya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju Barat Daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Torik bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko atau Maghrib dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Torik. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dengan cepatnya dapat dikuasai. Perlu diketahui juga, raja yang terkenal pada masa itu adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Al-Hakam bin Hisham, Abdurrahman ibnu Hakim, Muhammad bin Abdurrahman, Abdullah bin Muhammad, dan Abdurrahman bin Muhammad. Selanjutnya yaitu prestasi yang dicapai pada dinasti Umayyah di Andalusia, yaitu yang pertama dibangun masjid-masjid dan istana. Katedral John di Damaskus dirubah menjadi masjid, sedang katedral yang ada di Hims dipakai sebagai masjid. Di Al-Qudsi atau Jerusalem, Abdul Malik membangun Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, pembuatan mata uang di zaman Khalifah Abdul Al-Malik yang kemudian diedarkan ke seluruh penjuru negeri Islam. Yang ketiga, mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kufah dan Basharah yang akhirnya memunculkan nama-nama besar seperti Hasan Al-Basri, Ibnu Shihab Al-Zuhri, dan Wasil bin Atta. Bidang yang menjadi perhatian adalah tafsir, hadis, dan fikih. Dan yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra seni. Pembahasan berikutnya yaitu sebab runtuhnya dinasti Umayyah. Perlu kita ketahui bersama, dinasti Umayyah II runtuh pada tahun 422 Hijriah atau 1030 Masehi. Dan faktor yang mempengaruhinya adalah 1. Konflik Islam dengan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Dan yang kedua, tidak ada ideologi pemersatu. Setidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah ibad dan muwalladun kepada para mualaf. Suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian.
Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk at-Tawib muncul. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu keterpencilan. Islam di Spanyol bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian, tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan peninggalan dinasti Umayyah II atau dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, di sini ada Masjid Agung Cordoba, Masjid Qubbatus Zahra di Palestina, dan Istana Alhambra di Granada. Sekian pembahasan saya tentang dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.